Halo teman-teman, apa kabar nih? Semoga baik dan sehat selalu ya. Pada podcast kali ini, kami dari OSIS SMA Regina Pacis memiliki sebuah tema yang sangat menarik nih, yang judulnya Santa Ursula Sang Pedoman Hidupku. Nah, hari ini kita juga ditemani oleh dua tamu spesial kita, yaitu Suster Alexandri Ismani Osu dan Romo Franciscus Kristino SC. Kita juga sudah menyiapkan beberapa pertanyaan nih untuk Suster dan juga Romo. Jadi teman-teman, di rumah tonton terus ya sampai akhir. Inner beauty artinya dalam dan luar sama. Jadi pribadi yang sungguh-sungguh bisa menarik adalah ketika pribadi itu luar dan dalam sama, tidak munafik. Maka ketika Santa Ursula mau dipinang itu dan mau dijadikan istri, tetapi hatinya mengatakan tidak, maka dia berani untuk mengorbankan seluruh kehidupannya, nyawanya. Itu dia, inner beauty. Apakah saya sebagai orang muda juga inner beauty atau malu-malu atau takut-takut kalau malah menjadi munafik ya? Sebetulnya aku kepingin, tetapi enggak. Atau saya sebetulnya mau melakukan sesuatu A, lalu saya malah buatnya B. Dibutuhkan orang-orang yang inner beauty saat ini. Karena begitu banyak orang-orang yang kelihatannya, ya kan? Kelihatannya bagus, indah, menarik, tapi ternyata dalam. Nah, kita sebagai orang muda, apakah saya berani untuk belajar itu, ya kan? Menjadi pribadi yang inner beauty, luar dalam sama. Apakah saya sebagai orang muda berani untuk mengorbankan kenyamanan saya demi kebahagiaan banyak orang? Atau saya mau ego saja? Ya sudah. Saya menikmati begini aja cukup. Saya nggak mau pusing-pusing dengan yang lain. Seperti Santa Ursula sendiri, kelihatan ketika terakhir teman-temannya dibantai, dia sendiri yang membunuh dirinya karena dia tidak mau mencemari ya persaudaraan, persahabatan, kebersamaan, dan kehidupan bersama yang sungguh indah. Nah, apakah kita sebagai orang muda juga dalam situasi pandemi ini kita akan menjadi orang yang ego, mengurung diri, pokoknya aku beres, aku nyaman, nggak mau tahu orang lain. Nah, itu adalah martir saat ini, ya, disesuaikan dengan zaman ini. Kalau zaman dulu itu perlu berperang dan lain sebagainya, tapi sekarang memerangi diri kita sendiri. Itu jauh lebih berat, karena kalau orang lain itu kelihatan sekali gitu, gampang, kasat mata. Tetapi ketika diri kita sendiri, kembali lagi, inner beauty atau tidak. Saya jujur dengan diri saya sendiri atau tidak. Semakin hidup saya reflektif, semakin saya mencoba untuk hening, diam sebentar dalam kehidupan saya, maka saya akan menjadi pribadi yang sangat tahu dengan diri saya sendiri. Saya mau buat apa dan saya mau ngapain. Dan ini susah saat ini. Dengan dalih bahwa sekarang masa pandemi harus ini, harus sibuk, harus cari ini, cari itu. Tapi kembali lagi, Santa Ursula membuat kita sebagai orang muda betul-betul diajak untuk masuk ke dalaman kita. Beranikah saya? Kita sama-sama ya, kalaupun saya sudah suster berpuluh tahun. Saya ini sudah berpuluh tahun, nanti saya akan cerita ketika Hanimu tanya sesuatu gitu ya. Ya, oke, itu saja dulu, Jonathan, Alan. Nah, suster, ini karena tadi sudah membahas soal sosok pedoman, dan sesuai dengan tema kita itu tentang Santa Ursula. Nah, ini kami tahu bahwa suster merupakan suster Ordo Santa Ursula nih. Tentu ada motivasi nih suster. Nah, kami ingin tahu apa sih motivasi suster untuk masuk ke Ordo Santa Ursula? Ya, dulu saya kenalnya hanya Ordo Ursulin ya. Suster-suster Ursulin, karena daerah tempat saya tinggal itu kan di bawah Gunung Merapi, Klaten Kemeringet ya kan. Tetapi ada suster yang sering kali datang ke rumah saya karena di rumah saya dipakai untuk misa. Waktu itu belum ada kapel.
Jadi rumah kami dipakai kapel, para suster datang. Cantik-cantik, aku senang gitu ya, sebagai anak kecil itu. Senang dan memang waktu itu juga ada tawaran, tetapi saya lebih memilih ke Ursuline karena memang sebetulnya hanya diberitahu bahwa di Ursuline itu ordo yang bergerak, yang berkecimpung dalam dunia pendidikan. Tetapi pendidikan yang diperluas, tidak hanya pendidikan di sekolah, tetapi juga pendidikan yang lain di asrama, ya kan, pastoral di paroki dan pelayanan-pelayanan yang lain. Jadi diperluas. Jadi saya memilih itu karena sebetulnya dulu memang yang memanggil pertama kali memang Suster Ursuline ya. Jadi saya diperkenalkan dengan Ursuline dan saya alumni dari Regina Pacis. Jadi aku tuh kakakmu, tapi kakak yang sudah jadul ya. Sudah umurnya sudah 60 nih, saya sudah 60 nih Romo. Jadi saya tahun 80 lulus dari SMA ini. Jadi memang saya senang bahwa saya kembali ke alma mater sehingga saya bisa sedikit banyak untuk menyumbang sedikit yang saya bisa. Ya, jadi saya masuk Ursuline karena memang dunia pendidikan ya waktu itu belum terlalu tahu banget gitu ya, tetapi dengan berjalannya waktu saya merasa saya menikmati juga sebagai Ursuline dan itu saya merasa seperti passion ya Romo, kalau hidup tuh sudah passionnya itu mau diapakan kita akan menikmati. Kelihatan toh kalaupun sudah tua tapi ya masih boleh dikatakan itu ya Romo. Jadi saya senang bergaul dengan anak-anak muda. Kalaupun saya sudah baby boomers, saya harus berhadapan dengan generasi X, ya, generasi yang begitu milenial, sangat milenial, sehingga saya kadang-kadang juga terbentur. Tetapi saya mencoba untuk bagaimana sih menjembatani. Itu juga butuh pengorbanan. Kadang-kadang ditertawakan, oh itu aja nggak ngerti ya, memang nggak ngerti ya. Harus rendah hati untuk bertanya. Jadi saya memilih Orde Santa Ursula atau Ursuline itu karena ya pertama kali itu yang saya kenal ada suster-suster Ursuline. Tetapi dengan berjalannya waktu saya juga mendalami siapa itu para suster Ursuline dan Orde Santa Ursula sendiri, sehingga ya jadinya seperti ini gitu ya. Terima kasih. Kita aja dulu Hani. Nah, Suster, setelah ada motivasi, terus masuk ke Orde Santa Ursula, lalu ada tahapan-tahapan dan menjadi Suster Ursuline ini. Nah, ada spiritualitas Santa Ursula nih. Bagaimana cara Suster untuk menghayatinya? Ya, tentu saja saya mestinya juga mengenal ya, membaca dan lain sebagainya. Tetapi seperti tadi, saya mencoba mengenal Santa Ursula, spiritualitasnya seperti apa, kehidupan Santa Ursula itu seperti apa. Kemudian saya ini, kalau tadi pengorbanannya Santa Ursula itu dengan merelakan hidupnya dengan dibunuh, ya saya sekarang dengan membenamkan seluruh keinginan saya yang tidak perlu, ya mematikan, mungkin bukan mematikan banget gitu ya, berusaha untuk bagaimana caranya. Ketika aku menjadi anak muda saat itu, aku senang-senang kemana-mana. Sekarang saya menjadi suster, saya mencoba untuk bagaimana menghayati pengorbanan yang dilakukan oleh Ursula itu dengan cara bacaan dan doa. Jadi bukan sekedar menjadi pribadi yang berdoa aja atau bekerja aja, tapi bagaimana dalam pekerjaan saya juga berdoa. Artinya ketika saya berdoa, ketika saya bekerja, saya juga mempersembahkan apa yang saya kerjakan itu pada Tuhan untuk kebahagiaan sesama. Mungkin itu kali ya, Hani, yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih Suster atas sharingnya. Nah, dari pengalaman Suster tadi, kita semua sebagai pelajar ingin tahu nih, adakah spiritual Santa Ursula yang bisa diterapkan dalam proses belajar kami? Oh ya, proses belajar. Belajar hidup menurut saya. Belajar mencermati situasi yang ada saat ini, ya. Tentu saat ini. Semua itu diletakkan pada situasi saat ini. Pengorbanan yang ada pada Santa Ursula
itu menjadi semangat saya sebagai pribadi yang mau berkorban bagi yang lain. Tadi, kalau dia mau safe, dia mau merasa nyaman, ya udah dia hidup sendiri karena yang lain sudah dibantai, dia masih hidup, ya kan? Kalau hanya mau enak sendiri, saya rasa bukan pribadi Santa Ursula. Ya kalau kalian sebagai orang-orang muda diharapkan tidak takut untuk berkorban, tidak takut untuk ambil risiko, tidak takut untuk keluar dari zona nyaman diri Anda sebagai orang muda. Ya kan? Menjadi contoh teladan bagi yang lain. Menurut saya begitu. Nah, jadi Ursula memang pribadi yang sangat berani dan kuat, ya. Kuat. Terutama sekarang juga dalam relasi dengan Sang Pencipta, dengan Tuhan sendiri. Ya, teman-teman, saya mencoba akan menerangkan poin-poin yang bisa kita perhatikan, terutama berjalan bersama Santa Ursula di zaman now. Di situ saya berikan hashtag melawan mager, bukan spiritualitas rebahan. Jadi, ketika saya mencoba untuk mendalami keutamaan Santa Ursula pada zamannya, ditemukan bahwa Santa Ursula dan kawan-kawannya ini berusaha untuk melawan mager. Tentunya melawan mager demi sebuah nilai bahwa yang mereka perjuangkan adalah salah satunya nilai kemurnian, karena mereka perempuan dan teman-temannya juga sama, sehingga itulah yang mereka perjuangkan. Di samping itu mereka pun juga memperjuangkan nilai-nilai kerajaan Allah, sehingga memperjuangkan sesuatu yang bernilai tentu tidak serta-merta mudah. Seperti Santa Ursula dan kawan-kawannya, mereka harus menghadapi tentara pada zamannya, seperti yang ditampilkan gambar ini. Santa Ursula dan kawan-kawannya dalam perahu, akhirnya ada yang membunuh. Kemartiran mereka inilah yang membuat kita belajar bahwa kita jangan takut menghadapi tantangan apapun di zaman now. Nah, tantangan apa sih sebetulnya yang saat ini kita hadapi bersama? Mari kita perhatikan apa yang terjadi saat ini. Di situ ada gambar seseorang yang dicek suhunya. Aku sadar dan paham bahwa virus COVID itu berbahaya, maka aku memakai masker. Jadi pertama-tama kita sadar, kita paham dulu bahwa yang terjadi di sekitar kita saat ini adalah virus ini, virus corona. Bahkan sudah 2 tahun, bahkan virus ini belumlah hilang. Virus ini masih bersama dengan kita. Bisa jadi ya virus ini sudah merenggut anggota keluarga kita, mungkin teman-teman terdekat kita. Maka kita harus sadar dulu, sadar paham bahwa virus ini sangat berbahaya. Maka kita tidak bisa meremehkannya begitu saja. Lanjut. Kalau kita perhatikan gambar ini orang-orang memakai masker. Yang paling kiri itu maskernya dibuka satu talinya, lalu yang kedua diturunin ke bawah. Nah, biasanya kalau saya sepedahan itu pagi-pagi, karena ngap sepedahan, biasanya teman-teman yang olahraga mungkin juga seperti itu ya, kesulitan menghirup nafas sehingga maskernya diturunin sampai ke dagu. Lalu karena harus pakai masker, nah di gambar yang ketiga itu ketika minum es teh atau minum boba itu bagian tengahnya dibolongin, tapi tetap pakai masker. Lalu yang terakhir juga sama, maskernya diturunin sampai ke dagu. Nah, ini kita yang mana nih di sini? Kita apakah sudah cukup disiplin memperhatikan protokol kesehatan, atau ya tadi mengalami yang sama dengan gambar-gambar ini? Oke, selanjutnya. Teman-teman, di sini ada 4 hal penting yang bisa kita perhatikan bersama. Apa sih 4 hal penting dalam hidupku? Nah, di situ diperlihatkan sebuah potret. Kita tahu bahwa katakanlah belakangan ini isu tentang radikalisme agama semakin mencuat, terutama ketika Taliban menguasai Afghanistan, bahkan presidennya sendiri kabur, sehingga rakyatnya
ambiar, rakyatnya pergi, rakyatnya juga ketakutan, mengalami kecemasan. Coba kita perhatikan bagaimana tentara ini dengan memegang senjata AK itu menginjak anak kecil dan di depannya ada buku. Tentu gambar ini mengatakan banyak hal. Anak kecil perempuan dengan bukunya kemudian diinjak-injak. Bagaimana sebuah agama, sebuah pandangan, relasi kita dengan Tuhan di satu sisi bisa mendekatkan kita dengan Tuhan, tetapi ideologi agama, relasi dengan Tuhan kalau tidak hati-hati itu justru bisa membunuh, bahkan tidak memanusiakan manusia. Nah, di Afghanistan sana Taliban melarang perempuan-perempuan itu untuk sekolah, melarang mereka katakanlah untuk mengekspresikan diri dengan berbagai macam bentuk budaya, tari-tarian, bernyanyi, itu nggak ada di sana. Pokoknya mereka harus tetap bodoh, nggak boleh mereka berbudaya, nggak boleh mereka pintar, karena kepintaran katakanlah itu bisa mengancam keberadaan ideologi Talibanisme ini. Bayangkan kalau ini terjadi di negara kita, ya, radikalisme agama, ideologi semacam ini katakanlah ingin menggeser ideologi Pancasila yang sudah dibangun Bapak pendiri bangsa ini, yang menguasai bangsa Indonesia. Bayangkan ya, bisa jadi kita nggak bisa sekolah. Nah, akan jadi apa Indonesia kalau Pancasila digantikan hukum syariat ini, hukum satu-satunya yang katakanlah menjadi kebenaran di dalam tata cara hidup bersama kita. Nah, berikutnya mari kita perhatikan di gambar ini sebelah kiri itu tahun 1980, lalu yang negara lain khususnya itu sudah dengan kecanggihannya mereka sudah bisa menerbangkan pesawat ulang-alik. Lalu sebelah kanan itu aksi bela agama. Nah, dari tahun tersebut sampai bahkan saat ini negara lain, khususnya kita sebut saja misalnya negara Amerika, negara Cina, kemudian negara-negara lain, mereka sudah mempertimbangkan bahwa sains, ilmu pengetahuan itu pun juga bisa membantu manusia untuk katakanlah belajar secara utuh, dan ini juga sangat penting tentunya dalam pendidikan. Nah, yang terjadi di negara kita apa, Indonesia? Dari dulu sampai sekarang ngeributin apa sih gitu ya? Apakah agama sebetulnya sungguh-sungguh harus dibela? Apa jangan-jangan kita sudah mabok dengan yang namanya agama? Sejak kita masuk sekolah pokoknya agama dulu. Apakah agama ini memajukan kita atau membuat kemunduran bagi pendidikan Indonesia? Nah, dari gambar sini teman-teman bisa dengan kritis melihat bahwa ya situasi inilah yang terjadi di negara kita. Oke. Saat berikutnya di sini kita bisa memperhatikan manusia silver. Kalau teman-teman naik mobil perjalanan dari Solo ke Jogja maupun dari Jogja ke Solo, di lampu merah itu tidak sedikit anak-anak muda yang putus sekolah, kemudian badannya semua tuh dilumurin semacam cat kayak begitu warna silver, dan mereka ini minta duit. Bisa jadi ya mereka putus sekolah ya karena kondisi keluarga, kondisi ekonomi, lalu ya ngapain gitu ya, sudah minta-minta dengan cara semacam ini. Dengan kata lain, situasi kemiskinan ini masih menjadi tantangan kita yang harus kita perhatikan bersama. Berikutnya. Nah, di sini ada mural, ini di Tebet di Jakarta. Kami lapar Tuhan, jangan takut tuan-tuan, ini cuma street art. Saya tidak tahu apakah teman-teman juga mengikuti berita-berita waktu mural-mural, bagaimana para seniman mencoba untuk mengekspresikan rasa perasaan masyarakat yang lapar ya dalam arti sesungguhnya, karena pandemi ini merobohkan banyak pilar termasuk pilar dalam keluarga, terutama rakyat kecil. Akhirnya ya karena situasi pandemi ini mereka kelaparan.
kemiskinan sangat dekat dengan kita. Berikutnya, dan juga pandemi ini ternyata berdampak bagi anak-anak. Banyak anak menjadi anak yatim piatu, kehilangan bapaknya, kehilangan ibunya. Salah satu artikel di Kompas itu yang saya baca sangat memprihatinkan. Saya sebut saja di wilayah Bekasi, waktu ibunya sakit, demam tinggi, kemudian tidak sempat dibawa ke rumah sakit, kemudian meninggal dunia. Nah, tak lama kemudian setelah ibunya meninggal dunia, dimakamkan dengan cara protokol, bapaknya sama, demam tinggi, dan akhirnya meninggal dunia. Kok tetangganya pada diem aja gitu, kiri kanannya pada kemana? Apa jangan-jangan orang-orang sudah sibuk dengan dirinya sendiri sehingga tidak lagi mempunyai kepekaan terhadap sesamanya yang menderita? Ini kenyataan teman-teman, bahwa pandemi ini membuat banyak anak yatim piatu. Dan tentunya situasi ini sangat memprihatinkan anak-anak ini. Oke, slide berikutnya. Di gambar ini kalau kita perhatikan, saya ingin mengajak teman-teman memperhatikan bendera pelangi. Ini adalah katakanlah simbol dari kelompok LGBT, di mana di sini wajahnya perempuan ya. Tapi bisa jadi kondisi batinnya, kondisi jiwanya yang lebih kuat adalah laki-laki. Atau sebaliknya, bentuk luarnya laki-laki, tetapi cara bersikapnya, rasa perasaannya itu lebih dominan femininnya, perempuannya. Bagaimana kalau ini terjadi di dalam keluarga? Apakah orang tua mau menerima situasi ini? Apakah justru sebaliknya, orang tua justru mengusir mereka, menyingkirkan mereka? Atau jangan-jangan kita sendiri nih yang menyingkirkan katakanlah teman-teman kita yang sedang punya masalah semacam ini? Inilah situasi anak muda yang perlu kita perhatikan sama-sama. Berikutnya, nah di sini saya tampilkan potret Sarah Fajila, lagu yang pernah viral, yang digarap sama Will Genius. Yang menarik apa dari video tersebut, ketika saya mencoba untuk merefleksikan bahwa ada yang namanya hubungan yang tidak mengembangkan. Ini kan di video Lati ini, awalnya si Sarah Fajira ini kan ekspresinya sangat senang ketika dia merasakan kasih sayang, merasa diperhatikan. Siapa yang tidak senang ketika kita disayang dan diperhatikan? Tapi lambat laun ternyata kasih sayang tersebut adalah kasih sayang yang palsu. Kemudian itulah yang membelenggu, menjerat pribadi ini, yang akhirnya membuat si Sarah Fajira ini tidak bertumbuh dan tidak berkembang. Bahkan dia tersiksa dengan relasi yang tidak sehat, kalau boleh saya katakan demikian. Relasi yang justru semakin memerosotkan orang dalam dirinya, memerosotkan orang untuk tidak bertumbuh. Nah, ini situasi anak muda yang perlu kita perhatikan bersama. Bisa jadi saat ini relasi mungkin teman-teman mengalami gitu ya, apalagi sekarang gadget sudah masuk ke kamar, yang kita buka pagi dan malam adalah gadget. Sebetulnya apakah itu membuatku bertumbuh atau tidak? Oke, slide berikutnya. Nah, dan persis di sini kita bisa membedakan mana hubungan yang sehat, mana hubungan yang beracun, mana hubungan-hubungan yang katakanlah membuat diriku itu bertumbuh dari waktu ke waktu. Misalnya ketika saya berelasi dengan si A, ketika saya berelasi dengan si B, oh ternyata saya bisa belajar apa artinya empati, apa artinya mendengarkan. Nah, dan orang yang bersangkutan misalnya merasa dimanusiawikan. Atau sebaliknya, saat ini, apa jangan-jangan cara sikap saya, cara tutur kata saya, sekarang kita tahu dengan adanya gadget itu yang namanya cyberbullying, itu juga merebak. Yang penting komen. Nah, perkara psikologis, kejiwaan
temanku ini aku nggak peduli, atau jangan-jangan saya menjadi bagian dalam hubungan yang beracun ini. Hubungan yang beracun, hubungan yang sehat, kita bisa tarik lebih dalam lagi. Bisa jadi ini asalnya dari rumahku. Apakah di rumah aku sungguh-sungguh diterima oleh keluargaku? Apakah aku di rumah sungguh-sungguh diperhatikan oleh keluargaku? Atau sebaliknya, aku didiamkan, aku dicuekin, papa mama sibuk sendiri dengan pekerjaannya. Kita bisa berefleksi lebih tajam lagi. Berikutnya, nah, di potret ini kita melihat bagaimana seorang anak muda dengan gadgetnya, ada laptop, iPad, kemudian juga dia juga pakai earphone, terlilit kabel, generasi kabel, asik dengan dunianya sendiri. Bisa jadi dari situ dia lagi main Mobile Legends atau PUBG semacam itu, atau dia hanya sekedar chattingan atau sambil mengerjakan tugas. Nah, dari sini kita bisa melihat bagaimana perkembangan teknologi. Tentu kita membutuhkan itu, tapi kalau nggak hati-hati itu menyeret kita kepada dunia hanya sekecil di depan layar kita. Kita jadi I don't care gitu dengan kiri kanan kita. Yang penting ada di depanku, ya sudah, aku fokusnya di situ. Mau ada teman yang kesakitan, bodoh amat. Mau ada yang LGBT, bodoh amat. Mau manusia silver, bodoh amat. Sehingga hanya dipersempit di dalam ruang, katakanlah ruang virtual ini. Maka inilah yang menjadi keprihatinan kita. Berikutnya, menurut indeks keberadaban digital atau dari Digital Civility Index dari Microsoft, Indonesia menyandang predikat negara dengan tingkat keberadaban paling rendah di Asia Tenggara. Maksudnya apa? Maksudnya adalah seseorang bisa menjadi terlalu attached, lekat pada piranti digitalnya, dan tanpa sadar dia bisa jatuh pada budaya ikut-ikutan tren. Nah, yang penting ikuti tren dulu, yang penting tiktokan dulu, yang penting eksis dulu. Apakah itu salah? Silakan teman-teman menilai sendiri. Impulsif dalam berkomentar, yang penting saya komentar apapun dan nggak peduli dengan implikasi etis dari apa yang saya unggah. Saya tidak tahu apakah juga teman-teman pernah memperhatikan ya, ada video-video yang diunggah di YouTube, misalnya supaya mendapatkan atensi, perhatian, supaya viral, melakukan tindakan-tindakan konyol. Saya ambil contoh aja, misalnya ada anak muda supaya viral, kemudian dia berdiri di jalan raya sampai pada akhirnya tonton itu menubruk dia. Konyol, itu sangat konyol. Hanya demi keviralan mereka melakukan hal itu. Ikut-ikutan, dianggap keren. Nih, kamu bikin video begini, kamu bikin video begini. Nah, teman-teman, marilah kita perhatikan bersama bahwa ini sangat dekat dengan situasi kita. Berikutnya, nah kalau yang gambar ini ya tentu sungai sampah, sungai yang mestinya menjadi rumah yang ramah bagi ikan, bagi biota sungai. Tentunya ini sekarang sangat prihatin, semua orang buang sampah ke sungai. Sungai akhirnya menjadi tempat yang sangat menjijikan, dan ini menjadi keprihatinan kita bersama. Nah, bahkan di Bengawan Solo pun juga seperti itu, di Kali PP, di Pasar Gede pun juga kita perlu memperhatikan lingkungan ini, bahwa ya kita berdampingan dengan alam. Berikutnya, nah, dan juga ini penebangan liar. Biasanya kalau bulan sebelum climate change itu kita tahu, bahkan orang tua kita, kapan sih musim hujan itu dimulai, terus musim panas itu mulainya kapan. Kita bisa memprediksi tanda-tanda alam. Sekarang nggak jelas. Nah, salah satunya ya karena penebangan liar ini, ya ini termasuk orang-orang yang punya kapital nggak peduli dengan, katakanlah, hidup harmoni di dalam alam, ya bersama alam. Yang penting
untung dan untung. Yang penting saya mendapatkan sesuatu, saya nggak peduli dengan keberlangsungan alam di dalam keseharian kita. Berikutnya, yang ini sampah masker. Sudah berapa masker yang saya buang selama 1 minggu ini? Saya buangnya kemana? Apakah saya buangnya ke bank sampah, saya kumpulin sendiri, lalu saya setorkan ke UNS? Ada juga teman-teman di Jogja yang berinisiatif mengumpulkan sampah masker itu di UGM supaya mereka diolah lagi sampah-sampah ini, atau ya sudah buang-buang aja. Nah, yang paling menyedihkan adalah ketika masker ini ya dibuang ke laut. Nah, ini bisa menjadi masalah baru ternyata pandemi ini, masalah lingkungan hidup. Teman-teman, dengan kata lain yang ingin saya sampaikan di sini ada 4 hal tadi yang perlu kita perhatikan bersama. Yang pertama, relasi dengan Tuhan. Ya, relasi kita dengan Tuhan. Apakah Tuhan di dalam diri kita, di dalam hidup keseharian kita itu relasi kita sungguh-sungguh membuat kita bertumbuh? Apakah relasiku dengan Tuhan itu memanusiakan sesamaku atau justru menghancurkan sesamaku? Nah, kita bisa berefleksi. Yang kedua, kemiskinan. Tadi sudah ditampilkan potret-potret termasuk manusia silver. Kemudian karena pandemi membuat banyak anak yatim piatu sehingga kemiskinan ini semakin merebak. Lalu situasi orang muda dengan segala macam kompleksitasnya ya tadi sudah ditunjukkan. Lalu yang terakhir, rumah kita bersama yang rusak saat ini, dan kita berada di rumah itu. Ini rumah kita bersama. Sekarang juga kita bisa jadi merasa tidak nyaman kok, cuacanya gak jelas seperti ini. Nah, ini yang perlu kita perhatikan bersama. Dari Santa Ursula, sekarang kita akan beranjak lebih jauh dari apa yang saya baca dari kisah Santa Ursula dan kawan-kawan untuk melihat realita di depan kita. 4 hal yang kita perhatikan tersebut adalah, pertama-tama kita berani nggak melawan mager. Males gerak, yang penting rebahan aja, toh rebahan juga bisa produktif. Wah, misalnya semacam itu. Kita jadi hidup kita hanya di situ-situ aja. Nah, dari Santa Ursula kita ditantang untuk melawan magernya kita. Yang kedua, kita ditantang untuk bisa memimpin diri sendiri. Know thyself. Mengenal diri sendiri, mengenal kelemahan kita, mengenal potensi kita. Keunggulan kita di mana? Apa yang bisa saya kontribusikan untuk tadi radikalisme agama, kemudian kemiskinan, kita bisa nyumbang apa nih? Nah, yang terakhir dari Santa Ursula kita bisa belajar berani mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Berani mengandalkan Tuhan artinya ya tentu kita diajak untuk membangun relasi yang kuat dengan Tuhan di dalam rumah kita masing-masing. Tidak melulu mengandalkan kemampuan kita, tidak melulu mengandalkan rasionalitas kita. Semua itu penting, ya Tuhan menciptakan kita dengan rasionalitas kita. Tetapi ingat bahwa semua itu ada keterbatasannya. Nah, maka di sini perlu keterbukaan hati untuk mengandalkan Tuhan. Ya, ini sebuah gambar gereja di Jerman ketika Santa Ursula dan 11.000 kawan-kawannya, sangat banyak sekali, ketika mereka berziarah ke sebuah tempat dengan 11 kapal dengan teman-temannya, yaitu ya waktu zamannya Santa Ursula mereka harus melawan kelompok tentara yang tentunya ingin mengincar mereka, bahkan membunuh mereka. Dan di tempat inilah pertama kali Santa Ursula dan kawan-kawan berlabuh. Oke, selanjutnya kita bergerak kepada Paus Fransiskus.
Orang-orang muda janganlah melihat hidup ini hanya dari balkon saja. Jangan menganggap bahwa kebahagiaan itu ada di kursi malas, yang mager tadi. Dan jangan menghabiskan hidup hanya di depan layar. Jangan menjadikan diri sebagai tontonan menyedihkan seperti sebuah kendaraan yang terbengkalai. Mari kita garis tebalin di sini. Jangan menganggap bahwa kebahagiaan itu ada di kursi malas. Ya. Kenyamanan itu justru bisa membunuh diri kita. Seperti kendaraan, mungkin kendaraannya bagus gitu ya. Ya sudah, yang penting saya parkir aja, tapi nggak berfungsi. Berikutnya, dari Kristus Vivit di sini Paus Fransiskus melanjutkan, jangan menjadi mobil-mobil yang diparkir, melainkan biarkan mimpi-mimpi teman-teman itu berkembang. Ambil resiko, gagal nggak apa-apa, jatuh nggak apa-apa, seperti Valentino Rossi, si living legend ini yang sudah pensiun. Tentunya pebalap profesional pun juga mengalami kejatuhan-kejatuhan. Usirlah ketakutan yang membuatmu lumpuh supaya tidak menjadi orang muda yang seperti mumi, ya diam begitu aja. Hiduplah, berikanlah diri kalian yang terbaik di dalam hidup. Karena pada dasarnya hidup adalah anugerah Tuhan sendiri yang harus kita syukuri, yang harus kita kembangkan terus-menerus. Berikutnya, maka jika kita tetap di dalam zona nyaman, kita akan gagal dan mati. Emang salah ya Romo ya? Kita pengen cari nyaman, itu nggak salah. Manusia memang pada dasarnya pengen mencari kenyamanan. Tetapi ketika kita berada di dalam tegangan, ketika kita berada di dalam tantangan, ketika kita menghadapi banyak kesulitan, kita akan tumbuh. Ya sama, kelas 1 SMA dikasih soal ujian, ngerti nggak sih kamu materi-materi ini? Beda tentunya materi kelas 1 SMA dengan materi ujian komprehensif S2 misalnya. Bahkan menyiapkan ujian pun juga bisa jadi teman-teman mengalami sakit perut atau sariawan, tapi itulah proses yang menyakitkan itu ternyata melumpuhkan kita. Masih dari Paus Fransiskus di Laudato Si, tantangan mendesak untuk melindungi rumah kita bersama. Sang Pencipta tidak meninggalkan kita, Ia tidak pernah meninggalkan rencananya mengasihi kita. Kemanusiaan masih memiliki kemampuan untuk bekerja sama di dalam membangun rumah kita bersama. Tadi sudah saya sampaikan di awal, kondisi rumah kita bersama saat ini sedang sakit, bukan hanya karena pandemi, tetapi juga karena kerusakan alam. Marilah kita bekerja sama di dalam membangun rumah kita bersama. Mungkin kita bisa berefleksi lebih tajam sebagai katakanlah murid-murid ya, dari Regina Pacis. Apa sih yang bisa kita sumbangkan di tengah dunia yang sudah rusak ini? Dengan kata lain, saya ingin mengajak teman-teman dan juga belajar dari Santa Ursula melawan mager tadi. Jadilah Avenger Kristus. Ini jagoan-jagoan semua teman-teman. Ada Kapten Amerika, kemudian siapa lagi yang teman-teman ketahui? Ada Iron Man, yang masing-masing ini punya potensi yang luar biasa, dan itu ketika digabungkan melawan musuh kita bersama tadi, tantangan ada 4 tadi, saya yakin kita semua bisa mengatasi semua itu. Maka ini bukan saatnya untuk sendiri-sendiri, ya. Yang menjadi tantangan kita adalah ini bisa kok tak garap sendiri. Aku udah gak mau lagi membangun komunitas. Aku bisa kok sendiri. Aku pengen jadi nomor 1 sendiri. Pokoknya aku gak peduli dengan kiri kanan. Teman-teman, ini saatnya kita berkolaborasi. Ini saatnya kita menjadi Avenger Kristus, seperti yang diteladankan Santa Ursula dan kawan-kawannya. Nah, maka refleksinya, bagaimana sih relasiku dengan Tuhan? Apakah Tuhan yang saya imani itu sungguh-sungguh menjadi sahabatku? Atau aku tidak mau lagi mendengar nama Tuhan? Atau aku sudah gak percaya lagi adanya Tuhan? Kenapa Tuhan aku mengalami penderitaan? Kenapa aku menderita? Kenapa keluarga aku meninggalkanku? Aku udah gak percaya lagi padamu Tuhan. Nah, kita bisa bertanya, bagaimana relasiku dengan Tuhan saat ini? Lalu
siapa orang miskin yang terdekat denganku. Kita bisa ngecek dalam situasi kita saat ini, siapa yang paling miskin yang berada di dekatku. Apakah mungkin keluargaku sendiri, atau temanku sendiri, atau ketika kita keluar ke rumah, kita menemukan ada tukang beca, tukang karak, misalnya tukang sayur, atau yang jualan di depan sekolah. Bagaimana sikapku terhadap mereka? Pernah gak sih aku berbuat sesuatu untuk orang miskin? Atau aku gak peduli lagi, yang penting aku selamat, yang penting aku nyaman. Nah, berikutnya, lalu terkait situasi orang muda, apakah aku sudah cukup murah hati menemani berjalan bersama temanku yang sedang bermasalah? Bukan hanya masalah LGBT saja, tapi masalah kecanduan gadget misalnya, atau yang temanku yang saat ini sedang terlilit dalam hubungan yang beracun. Apakah aku sudah cukup murah hati menemani temanku yang sedang bermasalah itu? Terakhir, bagaimana aku menata sampah di rumahku? Bagaimana aku menyikapi lingkungan rumahku sendiri? Apakah kita memilah-milah sampah? Kalau di Budaya itu kami menyiapkan sampah organik, kemudian kami juga punya pekarangan, dan juga kami punya kegiatan rutin untuk mencintai Sungai Bengawan Solo dengan menebar ikan nila supaya menggerakkan atau membangunkan kesadaran masyarakat untuk cinta sungai, karena sungai itu sangat penting untuk ekosistem kita. Nah, kalau di rumah sendiri teman-teman, bagaimana aku menata sampah di rumahku? Bagaimana sikap saya dengan makanan misalnya? Apakah udah dibuang aja, makannya nggak dihabisin, padahal itu jatahnya orang miskin? Semoga refleksi ini, pertanyaan-pertanyaan ini membantu teman-teman untuk semakin, katakanlah, memperdalam iman, dan juga seperti yang disampaikan Paus Fransiskus, it's not enough to say we are Christian, we must live the faith not only with our words but with our action. Tindakan-tindakan kita itu jauh lebih bergema daripada hanya sekedar kata-kata, hanya sekedar omongan. Paus Fransiskus menantang kita semua, kalau kita pengikut Kristus, kalau kita katakanlah siswi sejati Regina Pacis, Ratu Damai kan, Regina Pacis itu membawa kedamaian, tunjukkan dengan aksimu, bukan dengan omonganmu. Sekali lagi ini tantangan buat kita bersama. Itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Semoga materi ini membantu teman-teman untuk semakin berani keluar dari zona nyaman, berani melawan mager, berani memimpin diri sendiri, dan berani berkolaborasi. Terima kasih. Wah, semoga pembahasan kita kali ini bisa bermanfaat ya. Terima kasih untuk Suster serta Romo atas kesediaan waktu dan sharingnya. Terima kasih juga untuk teman-teman yang telah meluangkan waktu dan setia menonton podcast kita sampai di akhir. Sampai jumpa di podcast selanjutnya ya. Bye.